Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada siswa-siswa baru kelas 7 SMP Negeri 2 Kokap. Mari tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, selalu pakai masker, sering mencuci tangan, hindari kerumunan, dan menjaga jarak. Hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah dengan topik atau tema yakni kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Anak-anak yang berbahagia, di SMP Negeri 2 Kokap ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ini adalah kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program kurikulum yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan oleh guru dan siswa atau peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Kemudian yang kedua adalah kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler ini dimaksudkan untuk memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ini tidak masuk dalam struktur kurikulum dan dilakukan secara individual maupun kelompok. Nah, kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan di SMP 2 Kokap itu meliputi mata pelajaran yang di ASPD-kan. Kalian pasti tahu apa itu toh ASPD? Yakni singkatan dari Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Di SMP 2 Kokap, untuk materi yang dikokurikulerkan meliputi 4 mata pelajaran, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Yang selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik atau siswa. Di Kabupaten Kulon Progo, bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini ada yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Oleh karena itu, di SMP 2 Kokap ada ekstrakurikuler yang sifatnya wajib dan ada ekstrakurikuler yang sifatnya pilihan. Ekstrakurikuler yang sifatnya wajib yakni meliputi kepramukaan, kemudian budaya kemataraman, keagamaan, dan pengamalan Pancasila dan kegotong royongan.
Sedangkan ekstrakurikuler pilihan ini tidak semua harus ikut, melainkan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan diantaranya adalah seni tari, karawitan, bola voli, dan beberapa ekstrakurikuler pilihan yang lainnya. Anak-anak yang berbahagia, saya kembali ke kegiatan intrakurikuler. Bahwa kegiatan intrakurikuler tadi saya sampaikan merupakan kegiatan yang direncanakan, diagendakan, dialokasikan sesuai jam-jam tertentu dan sudah ditetapkan berdasarkan struktur program muatan kurikulum. Saat ini, karena masih masa pandemi, maka di kurikulum SMP Negeri 2 Kokap ada 2 jenis muatan kurikulum, yakni struktur muatan kurikulum pada kondisi normal, dan yang kedua adalah struktur muatan kurikulum pada masa pandemi COVID-19. Untuk yang struktur muatan kurikulum kondisi normal itu meliputi kelompok A yang berisi materi umum, ini bersifat muatan nasional, artinya itu berlaku di seluruh Indonesia. Meliputi 7 mata pelajaran, yakni pendidikan agama dan budi pekerti setiap minggunya 3 jam pelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan setiap minggunya 3 jam pelajaran, bahasa Indonesia 6 jam pelajaran per minggu, matematika 5 jam per minggu, ilmu pengetahuan alam 5 jam per minggu, kemudian ilmu pengetahuan sosial 4 jam per minggu, dan bahasa Inggris 4 jam per minggu. Kemudian ada kelompok B. Kelompok B ini adalah kelompok muatan lokal yang meliputi seni budaya 3 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, dan bahasa Jawa 2 jam pelajaran per minggunya. Nah, di total jumlah jam pelajaran untuk struktur kurikulum muatan nasional pada kondisi normal, kelompok A dan kelompok B, berjumlah 40 jam per minggu. Nah, karena situasi saat ini lagi pandemi COVID-19, maka ditetapkan struktur kurikulum kondisi COVID-19. Pada saat COVID-19 ini, maka alokasi jam per minggu dikurangi. Nah, untuk kelompok A, pendidikan agama dan budi pekerti, itu 2 jam. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu 2 jam. Bahasa Indonesia 4 jam. Ilmu pengetahuan alam 4 jam. Matematika 4 jam. Kemudian ilmu pengetahuan sosial itu 3 jam. Dan bahasa Inggris itu 3 jam. Kemudian yang kelompok B, seni budaya itu 2 jam. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 2 jam. Prakarya 2 jam serta bahasa Jawa 2 jam pelajaran. Jadi, dalam 1 minggu ketika struktur
kurikulum COVID-19 diberlakukan, anak-anak hanya akan memperoleh 30 jam pelajaran. Baik anak-anak sekalian, tadi saya sampaikan muatan nasional. Yang selanjutnya akan saya sampaikan yakni muatan lokal. Tadi di awal pada struktur program sudah saya sampaikan bahwa di kelompok B itu ada muatan lokal. Muatan lokal ini merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri dan khas dari potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, sehingga materi yang disampaikan itu tidak mampu menjadi satu dengan mata pelajaran yang lain karena terlalu banyak, sehingga harus dibuat satu atau dua mata pelajaran yang tersendiri. Sedangkan materi muatan lokal tadi saya sampaikan meliputi seni budaya, penjas orkes, kemudian prakarya, dan bahasa Jawa. Dikarenakan saat ini masih suasana pandemi COVID-19, maka struktur kurikulum yang berlaku adalah struktur kurikulum kondisi COVID-19. Selama 3 hari, kalian masih mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari Senin, Selasa, dan Rabu. Silahkan ikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti di akhir kegiatan pada hari Rabu, yang sesi terakhir, kalian akan mendapatkan materi tentang jadwal pelajaran. Oleh karena itu, nanti silahkan untuk dicatat dengan sebaik-baiknya. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah untuk materi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, tetap belajar dengan baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.